Raja Charles baru saja membuat pengumuman besar tentang Camilla. Pasangan kerajaan ini kini menghadapi badai yang lebih besar karena pengungkapan terbaru ini mengguncang monarki. Sumber-sumber dekat istana menggambarkan berita ini sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pengumuman yang mengejutkan ini membuat semua orang bertanya-tanya, apa artinya ini untuk masa depan hubungan mereka dan monarki itu sendiri? Peran Camilla tiba-tiba dipertanyakan, dan ini benar-benar mengejutkan semua orang. Hubungan yang sedang diawasi, hubungan antara Raja Charles dan Camilla telah menjadi salah satu kisah cinta yang paling kontroversial dalam sejarah kerajaan modern ini berawal dari awal 1970-an, ketika Charles, yang saat itu adalah Pangeran Wales, pertama kali bertemu dengan Camilla. Sejak awal, ikatan mereka sudah sangat kuat, tapi harapan masyarakat, tugas kerajaan, dan tekanan dari luar bikin hubungan mereka jadi rumit. Seperti yang ditakdirkan, keduanya menikah dengan orang lain. Charles menikahi Lady Diana Spencer pada tahun 1981, sementara Camilla menikahi perwira tentara Andrew Parker Bowles. Meskipun begitu, setelah Camilla dan Charles berpisah, rumor terus beredar bahwa ikatan mereka sebenarnya tidak pernah benar-benar putus. Sepanjang tahun 1980-an hingga awal 1990-an, media dan publik dengan cermat mengikuti dinamika yang berkembang antara Charles, Diana, dan Camilla. Apa yang awalnya hanya bisikan, perlahan-lahan berkembang menjadi tuduhan di depan umum, dengan banyak yang berspekulasi bahwa Charles dan Camilla tetap menjalin hubungan meskipun mereka sudah menikah. Spekulasi ini kemudian terbukti benar dan menarik perhatian publik pada apa yang banyak orang anggap sebagai skandal kerajaan. Skandal pernikahan Charles dengan Diana jauh dari mulus. Pada awal 1990-an, masalah pernikahan mereka sudah jadi konsumsi publik. Diana terkenal menyebut Camilla dalam wawancaranya tahun 1995, mengatakan bahwa ada 3 orang dalam pernikahan ini, jadi terasa agak sesak. Pernyataan ini memperkuat citra Camilla di mata publik, dan dia sering disalahkan atas hancurnya hubungan Charles dan Diana. Cara media menggambarkan Camilla sebagai wanita ketiga semakin menegaskan posisinya sebagai sosok yang kontroversial, sementara Diana dilihat sebagai yang dirugikan. Kematian tragis Putri Diana di tahun 1997 semakin memperumit pandangan publik terhadap Camilla di tahun-tahun berikutnya. Charles dan Camilla melanjutkan hubungan mereka dengan tenang, menyadari betul pengawasan ketat dari media dan publik. Baru pada tahun 1999, 2 tahun setelah kematian Diana, Charles dan Camilla muncul di depan publik bersama sebagai pasangan untuk pertama kalinya. Jalan menuju penerimaan publik bukanlah hal yang mudah, dengan banyak yang mempertanyakan apakah keluarga kerajaan dan masyarakat Inggris bisa menerima mereka. Publik akhirnya menerima Camilla. Pada tahun 2005, Charles dan Camilla telah menghadapi bertahun-tahun pemberitaan media yang kontroversial, dan hubungan mereka mencapai titik balik. Pada 9 April tahun itu, mereka menikah dalam upacara sipil di Windsor Guild, diikuti dengan pemberkatan di Kapel St. George, sementara beberapa orang mulai menerima ide persatuan mereka, yang lain tetap kritis. Namun, seiring berjalannya waktu, Charles dan Camilla mulai mengubah narasi. Camilla mengambil lebih banyak tugas kerajaan dan muncul di sisi Charles. Dalam tugas resminya, dia perlahan-lahan mendapatkan rasa hormat karena dedikasi dan kesetiaannya pada monarki, sementara bayang-bayang warisan Diana masih sangat terasa. Cara media memandang Camilla mulai melunak, dan publik, meskipun secara bertahap, menjadi lebih menerima dia. Namun, hubungan pasangan ini akan selalu membawa beban dari awal yang kontroversial. Pertanyaan tentang bagaimana reaksi publik Inggris terhadap Camilla yang menjadi Ratu Permaisuri seringkali muncul, dan keluarga kerajaan sangat hati-hati dalam mengelola transisi ini. Gambaran publik saat Raja Charles naik takhta setelah meninggalnya Ratu Elizabeth II pada tahun 2022. Peran Camilla menjadi semakin menonjol. Meskipun dia sudah membuktikan dirinya sebagai pasangan yang baik untuk Charles dan sosok yang setia di dalam keluarga kerajaan, gelar barunya sebagai Ratu Permaisuri membawa tantangan baru. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu sejak hubungan awal mereka, bayang-bayang masa lalu terus mengikuti mereka, dan banyak orang masih terpecah tentang posisi Camilla dalam monarki. Hubungan mereka selalu dalam sorotan,
Sorotan terus menarik perhatian dunia. Dan ini semakin jelas dengan pengumuman besar terbaru dari Raja Charles, yang sekali lagi menyoroti ikatan mereka di depan publik. Di balik pintu-pintu tertutup, ketegangan meningkat di Istana Buckingham. Meskipun wajah publik Raja Charles dan Camilla sering terlihat bersatu. Laporan terbaru menunjukkan bahwa tidak semuanya baik-baik saja di balik pintu megah Istana Buckingham. Selama beberapa bulan terakhir, ketegangan yang meningkat dalam keluarga kerajaan telah menjadi sorotan. Beberapa orang dalam lingkungan dekat memberi isyarat bahwa ada ketidaksepakatan yang terus berlangsung antara Charles dan Camilla. Masalah internal ini yang dulu dirahasiakan sekarang tampaknya berkontribusi pada pengumuman besar terbaru yang mengejutkan publik dan monarki. Pasangan kerajaan ini memang sudah terbiasa dengan tekanan, tetapi saat Charles mengambil perannya sebagai Raja, tuntutan dan harapan yang dibebankan kepada mereka berdua meningkat pesat. Camilla kini terpaksa mengambil peran yang lebih menonjol dan menghadapi tugas berat untuk mengisi posisi tersebut. Setelah dipakai oleh Ratu Elizabeth yang terkasih, yang telah menghabiskan bertahun-tahun mempersiapkan posisi ini, beban tugas publik yang digabungkan dengan tantangan pribadi tampaknya telah memberikan tekanan pada hubungan dia dengan Charles. Sumber-sumber yang dekat dengan istana menggambarkan semakin banyaknya perselisihan antara Charles dan Camilla, di mana keduanya dilaporkan sering bertikaian mengenai berbagai hal baik yang bersifat pribadi maupun profesional. Salah satu sumber utama ketegangan adalah perbedaan pandangan mereka tentang protokol kerajaan dan keluarga. Dinamika sebagai Raja Charles yang ditugaskan untuk menjaga tradisi monarki sambil memodernisasinya, agar sesuai dengan harapan abad ke-21. Sementara itu, Camilla punya pandangannya sendiri tentang bagaimana dia harus menjalani perannya dalam keluarga. Peran yang dia perjuangkan dengan keras setelah bertahun-tahun menjadi sorotan publik sebagai wanita lain. Salah satu poin perdebatan yang mencolok antara pasangan ini dilaporkan adalah pendekatan mereka dalam menghadapi urusan internal keluarga kerajaan. Sumber-sumber menyebutkan bahwa Camilla kini semakin percaya diri berkat status resminya sebagai Ratu Camilla, dianggap mengambil sikap yang lebih tegas dalam urusan istana, dan ini nggak selalu cocok dengan Charles. Sebagai raja, Charles menghadapi tekanan besar untuk menjaga persatuan keluarga kerajaan. Dipercaya bahwa beberapa keputusannya bertentangan dengan pandangan Camilla dan menyebabkan ketegangan di antara mereka. Ketegangan ini mungkin paling terlihat menjelang perayaan ulang tahun Pangeran Harry baru-baru ini. Camilla dilaporkan merasa diabaikan oleh rencana tersebut dan mengungkapkan ketidakpuasannya di belakang pintu tertutup. Perasaan ini semakin parah karena perbedaan yang terus berlanjut tentang bagaimana menangani Pangeran Harry dan hubungannya dengan keluarga kerajaan, menciptakan suasana yang tegang di istana. Para orang dalam mengungkapkan bahwa ketidaksepakatan tentang bagaimana menghadapi situasi ini meningkat menjadi pertukaran kata yang panas antara Charles dan Camilla, semakin memperburuk hubungan mereka. Ketegangan ini terus meningkat, dan para orang dalam istana mencatat adanya rasa tidak nyaman yang semakin tumbuh di antara staf kerajaan. Semakin jelas bahwa ketidaksepakatan antara raja dan ratu. Pertikaian di antara mereka bukan sekadar argumen sepele, tapi konflik yang lebih dalam dan belum terselesaikan yang mulai memengaruhi kelancaran operasi rumah tangga kerajaan. Charles, yang dikenal dengan sikap pendiamnya, dilaporkan kesulitan menyeimbangkan tugas publiknya dengan tekanan pribadi yang semakin membesar di rumah. Sementara itu, Camilla, yang dikenal dengan sifatnya yang tegas, mendorong untuk terlibat lebih dalam keputusan-keputusan penting kerajaan. Ketegangan dalam hubungan mereka mencapai puncaknya hanya beberapa hari sebelum Raja Charles mengumumkan sesuatu yang besar. Percaya atau tidak Camilla, dilaporkan bahwa dia telah dikeluarkan dari Istana Buckingham. Pertengkaran heboh yang sebenarnya terjadi dan menyebabkan Camilla dilaporkan dikeluarkan dari Istana Buckingham, dimulai dengan perencanaan ulang tahun Pangeran Harry, yang awalnya merupakan urusan keluarga sederhana, namun segera berkembang menjadi konfrontasi yang jauh lebih besar. Saat ulang tahun Harry yang ke-40 semakin dekat, ketegangan di dalam Istana Buckingham sudah meningkat. Bagi Raja Charles, ulang tahun itu lebih dari sekadar perayaan. Itu adalah kesempatan untuk menyambung kembali hubungan dengan putranya yang terasing, mulai memperbaiki hubungan mereka yang retak. Namun keputusan ini tidak disetujui oleh Camilla. Camilla melihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda. Dengan semua drama publik seputar kepergian Harry dari kehidupan kerajaan, dia percaya bahwa fokus pada tugas kerajaan harus jadi prioritas di atas upaya rekonsiliasi keluarga.
Bagi dia, citra monarki lebih penting, dan meluangkan waktu untuk menelepon Harry di hari ulang tahunnya mengganggu jadwal penting lainnya. Konflik ini memicu argumen panas antara Raja Charles dan Camilla. Dan apa yang dimulai sebagai ketidaksepakatan tentang jadwal dengan cepat berubah menjadi konfrontasi besar tentang masalah yang lebih dalam. Charles yang merasa perlu memprioritaskan hubungannya dengan putranya, menolak untuk mundur. Baginya, perpecahan antara ayah dan anak ini perlu perhatian segera, dan dia percaya bahwa menghabiskan waktu untuk Harry, meskipun harus mengorbankan tugas lainnya, adalah langkah penting untuk mulai membangun kembali ikatan mereka. Tapi bagi Camilla, ini tidak bisa diterima. Dia merasa tersisih oleh fokus Charles yang lebih pada Harry. Kekesalan dia memuncak saat pertengkaran semakin memanas, dan jelas bahwa ini bukan sekadar soal ulang tahun. Luka lama, perasaan yang belum terselesaikan, dan ketegangan yang mengendap, semuanya muncul, membuat konflik ini jauh lebih intens daripada yang diperkirakan siapapun. Suasana di Buckingham Palace jadi tegang, dan dalam momen dramatis, Camilla dilaporkan keluar dari istana dengan cepat, meninggalkan staf dan orang-orang yang melihatnya terkejut dengan seriusnya situasi ini. Kepergian mendadak dia menciptakan celah yang cukup terlihat dalam dinamika istana, dengan banyak yang bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Implikasi jangka panjangnya adalah, Raja Charles tetap teguh dalam keputusannya untuk menghubungi Harry, karena memperbaiki hubungan dengan putranya lebih penting daripada keberatan yang diajukan oleh Camilla. Dia percaya bahwa momen ini bisa menjadi awal penyembuhan dari perpecahan dalam keluarga yang sudah berlangsung lama. Meskipun reaksi Camilla mengguncang istana Buckingham, Charles yakin bahwa ini adalah langkah penting ke depan, meskipun itu membuat istrinya kesal. Banyak yang merasa tidak percaya betapa cepatnya situasi ini terjadi. Ketidakpastian tentang masa depan mulai menyebar di istana. Apakah Camilla akan kembali? Apakah ketidakhadirannya di istana akan sementara atau lama? Dampak bagi orang-orang di dalam istana Buckingham sangat besar. Kepergian Camilla benar-benar tidak terduga, dan staf yang biasanya mengatur semua urusan sehari-hari kehidupan kerajaan tiba-tiba terjebak dalam situasi krisis. Permaisuri, sosok kunci dalam monarki, telah pergi, dan ini meninggalkan celah yang signifikan dalam operasi rumah tangga kerajaan. Selama beberapa hari, suasananya tegang. Ketidakpastian melanda para pejabat saat mereka berusaha memahami apa yang baru saja terjadi dan apa artinya untuk masa depan monarki Raja Charles. Dampak dari pertengkaran ini sangat pribadi dan publik. Dia harus menyeimbangkan antara tugasnya sebagai raja dan hubungan pribadinya. Kepergian Camilla terjadi di saat monarki sudah mendapat sorotan publik yang besar. Ide bahwa Camilla tiba-tiba meninggalkan istana Buckingham menimbulkan pertanyaan serius. Apakah ini awal dari keretakan di antara mereka? Apakah pernikahan ini akan membuat pasangan kerajaan berdamai? Atau ini tanda ada masalah lebih dalam keluarga kerajaan? Reaksi publik terhadap berita ini langsung beragam. Pendukung Camilla cepat-cepat menyatakan kekhawatiran mereka terhadap ratu pendamping. Tetapi yang lain melihat insiden ini sebagai bukti adanya ketegangan yang masih ada antara dia dan keluarga kerajaan yang lebih luas, terutama terkait dengan Pangeran Harry dan hubungannya dengan monarki. Media sosial jadi tempat ramai spekulasi, dengan banyak teori beredar tentang sifat sebenarnya dari situasi ini, argumentasi dan apa artinya untuk masa depan pasangan kerajaan di balik pintu tertutup. Orang-orang dalam kerajaan berspekulasi tentang dampak jangka panjang dari kepergian Camilla terhadap citra keluarga kerajaan. Selama bertahun-tahun, monarki berusaha mempertahankan rasa stabilitas dan kontinuitas, terutama setelah wafatnya Ratu Elizabeth II dan naiknya Charles ke tahta. Camilla adalah sosok kunci dalam transisi itu, menjalani perannya sebagai ratu pendamping dengan anggun dan bermartabat. Sekarang, dengan keluarnya dia yang tiba-tiba, keluarga kerajaan sedang menghadapi tantangan hubungan masyarakat lagi, tapi satu hal yang pasti, dampaknya belum berakhir. Peran Camilla dalam monarki apakah sekarang terancam setelah pengumuman besar tentang kepergian Camilla dari istana Buckingham? Banyak yang berspekulasi tentang apa artinya ini untuk masa depannya sebagai ratu pendamping. Apakah perannya dalam monarki sekarang terancam? Perjalanan Camilla untuk menjadi ratu pendamping tidaklah mudah, sejak hari-hari awal hubungannya dengan Raja Charles, posisinya di mata publik. Dia telah menjadi sorotan dan kadang-kadang dianggap rendah. Tetapi dia tetap bertahan dan mendampingi Charles melalui tahun-tahun spekulasi, perhatian media,
dan reaksi publik yang negatif. Kehadirannya yang stabil membawanya pada perannya sebagai Ratu Permaisuri setelah meninggalnya Ratu Elizabeth II. Namun sekarang, dengan ketegangan terbaru, beberapa orang bertanya-tanya apakah posisinya yang diperoleh dengan susah payah di monarki berisiko. Perannya sebagai Ratu Permaisuri membawa tanggung jawab yang signifikan sementara Raja Charles menjalankan tugas sebagai kepala negara. Posisi Camilla mengharuskannya untuk mendukung suaminya dalam acara publik, mewakili monarki, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan amal. Namun, kepergiannya baru-baru ini dari Istana Buckingham telah menimbulkan tanda tanya tentang masa depannya dalam tugas-tugas ini. Beberapa orang dalam menyatakan bahwa pertengkaran itu mungkin telah mengungkapkan masalah yang lebih dalam hubungannya dengan Charles, serta di dalam monarki itu sendiri. Jika konflik ini serius seperti yang dilaporkan, perannya sebagai Ratu Permaisuri bisa jadi terancam. Pertanyakan pengaruhnya terhadap keputusan kerajaan yang kabarnya sudah jadi bahan perdebatan, mungkin juga mulai berkurang. Beberapa orang menyarankan bahwa kepergiannya dari istana bisa jadi tanda pemisahan sementara, tapi yang lain percaya ini bisa jadi indikasi pergeseran yang lebih permanen dalam perannya di keluarga kerajaan. Kalau pengaruh Camilla memang sedang menurun, ini bisa membuat orang menilai ulang tanggung jawabnya sebagai ratu pendamping. Pengamat kerajaan juga menunjukkan bahwa monarki sedang memasuki era baru di bawah Raja Charles. Satu yang fokus pada modernisasi dan penyederhanaan tugas-tugas kerajaan. Dalam konteks ini, beberapa orang percaya bahwa peran Camilla mungkin akan berkembang atau bahkan berkurang seiring Charles berusaha mengubah monarki untuk memenuhi harapan publik modern. Apakah ini jadi tanda bahwa masa depan Camilla sebagai permaisuri tidak pasti? Terlepas dari ketegangan saat ini, Camilla selalu menunjukkan ketahanan bahkan di tengah kritik publik dan konflik internal kerajaan, dia tetap teguh. Namun, apakah kepergiannya dari Istana Buckingham bersifat sementara atau tidak? Menandai awal dari perubahan besar, tapi belum jelas bagaimana ke depannya. Satu hal yang pasti, peran Camilla sebagai Ratu Permaisuri sekarang dipertanyakan, dan hanya waktu yang bisa menjawab apa yang akan terjadi di masa depan. Respon keluarga kerajaan dan keterlibatan Pangeran Harry serta William saat dunia mencoba memahami alasan di balik keretakan mendadak ini. Banyak yang penasaran tentang peran Pangeran Harry dan Pangeran William dalam situasi ini, di mana hubungan mereka dengan Camilla selalu menjadi bahan spekulasi. Sekarang mereka menemukan mereka berada di tengah drama istana saat William dan Harry masih kecil. Camilla bukanlah sosok yang menonjol dalam hidup mereka meskipun hubungannya dengan ayah mereka sudah diketahui banyak orang. Selama pernikahan Putri Diana dengan Raja Charles, Camilla tetap berada di belakang layar. Setelah kematian tragis Diana, pada tahun 1997, para pangeran muda menghadapi bukan hanya kesedihan yang mendalam, tetapi juga gambaran media tentang ibu mereka sebagai korban perselingkuhan Charles dan Camilla. Ini jelas berdampak pada masa kecil mereka. Persepsi terhadapnya di tahun-tahun setelah kematian Diana, Charles mulai perlahan-lahan memperkenalkan Camilla ke dalam kehidupan anak-anaknya. Awalnya, keduanya dilaporkan bersikap hati-hati di sekitarnya karena beban masa lalu masih terasa. Harry, khususnya, sudah terbuka tentang perjuangannya menghadapi kehilangan ibunya, yang membuat pengenalan Camilla menjadi lebih sensitif. Namun seiring berjalannya waktu, William dan Harry mulai menerima peran Camilla dalam kehidupan ayah mereka. Saat Charles dan Camilla menikah di tahun 2005, William dan Harry sudah lebih dewasa. Setelah menerima kenyataan tentang hubungan ayah mereka, kedua pangeran itu menghadiri pernikahan dan setidaknya tampak menerima Camilla ke dalam keluarga secara publik. Namun, di balik layar, laporan menunjukkan bahwa meskipun hubungan mereka membaik, itu tetap rumit. William, yang dikenal karena sifatnya yang bertanggung jawab, dilaporkan lebih cepat menerima situasi tersebut, karena ia secara instingtif memahami pentingnya menjaga kedamaian dalam keluarga kerajaan. Sementara itu, Harry mengalami kesulitan lebih dalam menyesuaikan diri. Peran Camilla yang semakin berkembang setelah hubungan Putri dengan Camilla jadi lebih kompleks seiring keluarga berusaha membangun kembali citra mereka. Mereka mulai melihat Camilla bukan lagi sebagai orang asing, tapi sebagai seseorang yang membuat ayah mereka bahagia. Dia mengambil peran yang mendukung, bukan untuk menggantikan Diana, tapi lebih untuk menemukan tempatnya sendiri di dalam keluarga kerajaan. Secara publik, William dan Harry menjaga hubungan baik dengan dia,
hadir di acara keluarga dan fungsi kerajaan di mana dia juga ada. Namun, seiring hubungan Harry dengan keluarga kerajaan yang semakin tegang, terutama setelah menikah dengan Meghan Markle dan kepergian mereka dari tugas kerajaan, jarak antara dia dan Camilla kabarnya semakin melebar. Ketegangan antara Harry dan ayahnya, ditambah dengan luka-luka lama yang berhubungan dengan masa lalu, membuat hubungan Harry dengan Camilla semakin rumit. Sementara itu, William tetap terlibat erat dalam tugas kerajaan, dan hubungan dia dengan Camilla tampaknya sudah lebih akur. Dia memahami Camilla peran dalam monarki, dan pentingnya bersatu untuk masa depan keluarga kerajaan. Namun hingga sekarang bayang-bayang kenangan Diana masih ada, membuat hubungan antara William, Harry, dan Camilla selamanya terpengaruhi oleh masa lalu. Juga perlu dicatat bahwa diamnya keluarga kerajaan tentang masalah ini hanya memicu rumor. Sampai saat ini, tidak ada pernyataan resmi yang dirilis, sehingga media dan publik bebas berspekulasi tentang peran yang mungkin dimainkan Harry dan William dalam hubungan dengan Camilla. Beberapa orang menyarankan bahwa ini bisa jadi bagian dari upaya lebih besar oleh keluarga kerajaan untuk menangani krisis ini secara internal, jauh dari pengawasan publik. Setelah Camilla pergi, baik Pangeran Harry maupun Pangeran William tetap cukup low-key dan menghindari komentar langsung mengenai masalah ini. Harry, yang seringkali terbuka tentang keluhannya terhadap keluarga kerajaan, tidak membahas isu ini secara publik. Begitu juga William, yang sering dianggap lebih pribadi di antara keduanya, memilih untuk tetap diam. Profil pernikahan kerajaan yang bermasalah, sejarah ketegangan dan skandal. Pernikahan kerajaan sering terlihat glamour di permukaan, tapi menyimpan perjuangan mendalam di balik pintu istana. Sementara hubungan Raja Charles dan Putri Diana adalah salah satu yang paling terkenal bermasalah, itu bukan yang satu-satunya. Pasangan kerajaan lainnya juga menghadapi tantangan serius dalam hubungan mereka, seringkali di bawah sorotan media dan bangsa mereka masing-masing. Jadi, ini bukan pertama kalinya, tapi secara ironis ini adalah yang kali kedua bagi Raja Charles. Pernikahan Pangeran Andrew dan Sarah Ferguson adalah romansa yang cepat berlalu. Mereka menikah pada tahun 1986 dalam apa yang tampak seperti pernikahan kerajaan dongeng. Namun, tekanan hidup kerajaan ditambah dengan karier militer Andrew yang menuntut, membuat hubungan mereka mengalami masalah. Andrew sering pergi karena tugas angkatan laut, meninggalkan Fergie untuk menghadapi kehidupan kerajaan sendirian. Ini menyebabkan perasaan terasing dan frustrasi. Pada tahun 1992, pernikahan mereka mulai retak, dan pasangan ini resmi berpisah. Tahun itu dan pada tahun 1996, mereka bercerai. Hubungan Fergie yang dipublikasikan dan foto-fotonya dengan pria lain selama perpisahan mereka semakin memperburuk hubungan mereka dan merusak reputasinya. Meski pernikahan mereka sudah berakhir, Pangeran Andrew dan Sarah Ferguson tetap sangat dekat. Mereka bahkan terus tinggal bersama di tempat yang sama lama setelah perceraian mereka. Pernikahan Putri Margaret dengan Lord Snowdon juga merupakan salah satu pernikahan kerajaan yang menghadapi banyak masalah. Pasangan ini menikah pada tahun 1960 setelah Putri Margaret. Dia mengungkapkan patah hati akibat hubungan yang gagal dengan Kapten Peter Townend, seorang pria yang sudah bercerai dan tidak ingin dia nikahi karena ekspektasi dari keluarga kerajaan. Awalnya, pernikahan Margaret dan Armstrong Jones dianggap sebagai angin segar bagi keluarga kerajaan. Snowdon adalah seorang fotografer yang modis dan berbakat, yang membawa nuansa modern ke dalam hidup kerajaan Margaret. Namun, di balik permukaan yang glamour, hubungan mereka sebenarnya sangat bermasalah. Pekerjaan Snowdon sebagai fotografer membuat dia sering pergi dari rumah dan kepribadian mereka sering bertabrakan. Kebutuhan Margaret akan perhatian dan ketidakminatan Snowdon terhadap kehidupan kerajaan membuat jarak di antara mereka. Keduanya terlibat dalam perselingkuhan dan pernikahan mereka perlahan-lahan memburuk. Pada tahun 1976, perpisahan mereka diumumkan dan mereka bercerai pada tahun 1978. Jadi, ada beberapa contoh sebelumnya, tapi tidak ada untuk seorang raja dan ratu pendamping. Apa yang akan terjadi selanjutnya untuk monarki saat ketegangan meningkat di dalam keluarga kerajaan dan minat publik semakin intens? Monarki menghadapi tantangan baru. Tantangan yang bisa membentuk jalannya ke depan, sementara Raja Charles terus memimpin. Ada pertanyaan tentang stabilitas rumah tangga kerajaan.
Selama beberapa dekade, monarki Inggris telah jadi simbol kontinuitas, tradisi, dan stabilitas. Masa pemerintahan Ratu Elizabeth II ditandai dengan kemampuannya untuk mempertahankan citra keluarga kerajaan yang teguh dan bersatu. Namun dengan kepergiannya dan naiknya Raja Charles, monarki memasuki era baru yang membutuhkan modernisasi dan kemampuan beradaptasi. Charles sudah lama dianggap sebagai raja yang berpikiran maju. Dia ingin merampingkan keluarga kerajaan dan menyesuaikannya dengan harapan dunia yang lebih modern. Namun kekacauan terbaru antara Charles dan Camilla mengancam usaha tersebut dan tentu saja memberikan bayangan pada awal pemerintahannya. Beberapa orang percaya bahwa masalah ini akan berlalu seiring waktu dan Camilla akan kembali ke istana untuk melanjutkan tugasnya bersama Charles. Namun, yang lain melihat ini sebagai titik balik, sebuah kesempatan bagi Charles untuk menilai kembali struktur monarki dan mungkin mendefinisikan ulang peran Camilla di dalamnya. Apakah pengumuman ini menandakan perubahan yang lebih besar dalam cara monarki beroperasi? Salah satu cara yang mungkin untuk monarki ke depan adalah fokus baru pada generasi muda bangsawan. Pangeran William dan istrinya, Kate Middleton, telah mengambil lebih banyak tugas publik dalam beberapa tahun terakhir, dan mereka telah memposisikan diri sebagai masa depan monarki. Sementara Charles menghadapi krisis saat ini dengan Camilla, banyak yang berharap pada William dan Kate untuk membantu menjaga citra monarki dan memastikan keberlanjutannya. Duke dan Duchess of Cambridge dianggap sebagai pasangan kerajaan modern yang stabil, mampu terhubung dengan generasi muda, dan menjembatani perbedaan antara tradisi dan kemajuan. Sementara itu, Pangeran Harry tetap menjadi kartu liar dalam masa depan keluarga kerajaan. Meskipun Harry telah menjauh dari monarki dalam beberapa tahun terakhir, hubungannya dengan Charles dan anggota keluarga yang lain masih menjadi sumber perdebatan. Jika Charles mencari rekonsiliasi dengan Harry, itu bisa membuka pintu bagi Harry untuk berperan besar dalam masa depan keluarga kerajaan masih terbuka. Tapi kemungkinan ini tetap tidak pasti, apalagi dengan ketegangan antara Camilla dan Harry yang berkontribusi pada keributan terbaru. Opini publik juga akan sangat berpengaruh dalam menentukan langkah selanjutnya monarki. Drama terbaru seputar kepergian Camilla bisa memicu kembali kritik-kritik lama. Jika publik berpaling dari Camilla, ini bisa semakin mempersulit kembalinya dia ke kehidupan kerajaan dan menambah tekanan pada Charles untuk bertindak. Keputusan sulit tentang masa depannya. Langkah-langkah selanjutnya akan sangat penting dalam membentuk masa depan keluarga kerajaan. Apakah Charles dan Camilla akan rujuk, atau apakah insiden ini menandakan perubahan yang lebih besar di dalam keluarga kerajaan? Monarki harus hati-hati menghadapi situasi sulit ini dengan perhatian dunia tertuju pada mereka. Setiap langkah akan diperhatikan dan setiap keputusan akan memiliki konsekuensi yang berkepanjangan. Insiden ini telah menimbulkan pertanyaan penting tentang kemampuan raja untuk mengatasi masalah pribadi dan publik. Tantangan di dunia modern. Hubungan Charles dan Camilla sekarang menghadapi ujian terberatnya. Apakah menurutmu pernikahan Charles dan Camilla cukup kuat untuk melewati episode yang penuh gejolak ini? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Kami ingin mendengar. Untuk sekarang, kami selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Musik, musik.